Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peluang kejadian bagian kedua materi kelas 12 Matematika Wajib. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai peluang kejadian saling bebas dan peluang kejadian bersyarat. Sebelum kita mulai pembahasan, mari kita awali dulu dengan membaca doa. Semoga apa yang saya jelaskan nanti mudah untuk kalian pahami. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Kita mulai saja langsung pembahasannya. Di bagian pertama, peluang kejadian saling bebas. Peluang kejadian saling bebas itu misal ya, ada kejadian A dan kejadian B. Dikatakan dua kejadian saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B, atau sebaliknya kejadian B tidak dipengaruhi oleh kejadian A. Jadi A dan B itu tidak saling mempengaruhi. Biasanya kata kunci untuk peluang kejadian saling bebas ini pakai kata kunci dan ya. Jika A dan B adalah dua kejadian saling bebas, maka berlaku P dalam kurung A irisan B sama dengan PA dikalikan PB. Ingat kata kunci untuk yang saling lepas, tidak saling lepas yang pertemuan kemarin itu atau ya. Tapi kalau saling bebas pakai kata kunci dan ya. Sebaliknya jika PA irisan B tidak sama dengan PA dikalikan PB, maka kejadian A dan kejadian B tidak saling bebas. Contohnya sebagai berikut. Misalkan ya, nomor 1, dua buah dadu dilempar sekali secara serentak. Misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu pertama angka 3 dan B adalah kejadian munculnya mata dadu kedua angka 5. Tentukan peluang terjadinya kejadian A dan kejadian B. Ingat dadu pertamanya 3, kemudian dadu keduanya angka 5. Pembahasannya sebagai berikut. Kita tentukan dulu masing-masing anggotanya mulai dari anggota A. Ingat ada tadi dadu pertamanya 3, berarti 3 semua awalnya. Dari keduanya bebas, bisa 1, bisa 2, 3, 4, 5, 6. Otomatis NA-nya sama dengan 6. Sedangkan yang B, dari keduanya 5, berarti yang kedua ini 5, 5, 5, 5, 5 sampai akhir. Dadu yang satunya bebas ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. NB-nya juga sama-sama 6, anggotanya ini ada 6 ya. A irisan B, anggota yang sama, itu ada anggotanya 3,5. Hanya ada satu pasang yang sama, berarti A irisan B jumlahnya ada 1. Ingat, tadi ada kata kunci dan ya. Kita kembali lagi ke sebelumnya. Di sini ada kata kunci dan peluang terjadinya kejadian A dan kejadian B. Oke, jangan lupa kalau dan pakai saling bebas. NS-nya 6 pangkat 2, 36. Jadi kalau 2 dadu 6 pangkat 2. Kalau 3 dadu berarti 6 pangkat 3. Oke. PA-nya 6 per 36. Dimasukkan 6 ini. Per 36-nya NS 1 per 6. PB-nya juga 1 per 6. PA irisan B-nya, karena A irisan B anggotanya 1, berarti 1 per 36. Sehingga hasil akhirnya itu PA irisan B, PA 1 per 6, PB 1 per 6. Hasilnya 1 per 36. Jadi kalau kita langsung PA irisan B hasilnya 1 per 36, menggunakan rumus PA dikalikan PB juga hasilnya sama-sama 1 per 36. Jadi peluangnya 1 per 36. Itu untuk yang peluang kejadian saling bebas di contoh yang pertama. Contoh berikutnya, contoh yang kedua. Ada dua kotak yang masing-masing memuat bola berwarna merah dan putih. Kotak satu, ini salah ketik kotak seharusnya ya. Kotak 1 memuat 5 merah dan 4 putih, sedangkan kotak 2 memuat 6 merah dan 3 putih. Jika masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus, tentukan peluang terambilnya 1 merah dan 1 putih pada kotak 1 dan 2 merah pada kotak 2. Ingat kata hubungnya dan ya, berarti pakai saling bebas. Penyelesaiannya yang pertama, kejadian antara kotak A dan kotak B merupakan kejadian saling bebas karena tidak saling mempengaruhi dan ada kata kunci dan di bagian tengah. Misalkan A, kejadian kotak 1 yang terambil 1 merah 1 putih. Akan diambil 2 bola sekaligus dari kotak 1, yaitu terdiri dari 9 bola. Totalnya kan ada 9 ya. 5 tambah 4, 9. NS-nya, kalau untuk yang kotak pertama, dari 9 bola diambil 2, itu kombinasinya 9 dengan 2. 9-nya diuraikan 9 faktorial, kemudian bawahnya 9 kurangi 2 itu 7 faktorial,
dikalikan dengan yang bawah 2 faktorial. 9 faktorialnya diuraikan 9 kali 8 kali 7 faktorial. Sedangkan yang bawah 7 faktorialnya tetap 2 faktorialnya dijadikan 2 kali 1 ya. 7 faktorial dicoret, 8 dibagi 2 itu 4, 4 kali 9 36. Sedangkan untuk yang kotak bagian pertama, karena yang terpilih 1 merah dan dari 5 merah dan 1 putih dari 4 putih, maka NA-nya kombinasi 51, merahnya ada 5, terus diambil 1, putihnya ada 4, diambil 1. Nah, ini dikalikan. Kombinasi 51 dan kombinasi 41, karena masing-masing kombinasinya dengan angka 1, bisa pakai cara cepat. Langsung diambil angkanya 5 dan 4. 5 kali 4, 20. Peluangnya PA 20 per 36, hasilnya 5 per 9. Kalau diseranakan ya. Kita beralih ke kotak yang bagian kedua. Misal B, kejadian pada kotak kedua, terambilnya 2 merah. NS-nya sama karena jumlah di kotak kedua tadi jumlahnya 9, berarti kombinasi 9 diambil 2 karena ngambilnya 2 sekaligus. Kalau ngambilnya 3 ya C93 ya. Sama kayak tadi, hasilnya 36, terpilihnya 2 merah dari 6 merah, berarti kombinasi 6 dengan 2. 6 dengan 2 diuraikan 6 faktorial, atas kurangi bawah berarti 4 faktorial, bawah faktorial ya berarti 2 faktorial. 6 faktorial diuraikan 6 kali 5 kali 4 faktorial, 4 faktorialnya dicoret ya. 6 kali 5 itu 30 bagi 2 15, PB nya 5 per 12. Oke, 15 bagi 36 ya, sederhanakan 5 per 12. Untuk peluang kejadian saling bebasnya, PA tinggal dikalikan PB. PA nya tadi 5 per 9 ya, PB nya tadi 5 per 12, hasilnya 5 kali 5 25, 9 kali 12 itu 108. Peluang kejadian A dan B atau peluang saling bebasnya itu hasilnya 25 per 108. Beralih ke pembahasan yang berikutnya, peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat ini, dua kejadian disebut kejadian bersyarat atau kejadian yang saling bergantung. Apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A, akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B. Intinya, saling mempengaruhi antara kejadian A dan kejadian B. Peluang kejadian A dengan syarat kejadian B dirumuskan dengan PA syarat B. Sedangkan kalau dibalik kejadian B dengan syarat A berarti P dalam kurung B syarat A. Jadi tanda syarat ini syarat ya. Perumusannya kalau peluang A dengan syarat B itu P dalam kurung A irisan B dibagi dengan PB. PB-nya tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan PB dengan syarat A itu PA irisan B dibagi dengan PA. PA-nya tidak boleh sama dengan 0. Tentunya A irisan B ini peluang P dalam kurung A irisan B ini peluang irisan A dan B atau kejadian B. Contohnya sebagai berikut. Sebuah kotak berisi bola hitam dan bola putih, dan setiap bola diberi tanda X atau tanda Y. Berikut komposisi bola-bola yang ada dalam kotak, seperti gambar berikut. Jadi kalau yang hitam dengan tanda X ada 5, yang warna putih dengan tanda X ada 3, totalnya yang tanda X ada 8. Yang warna hitam dengan label Y ada 1, putih dengan tanda Y ada 2, totalnya 1 tambah 2, 3 ya. Sedangkan yang hitam totalnya 5 tambah 1, 6, putihnya 3 tambah 2 berarti 5. Total keseluruhan ada 11 kejadian. Jika dipilih satu bola secara acak dari kotak tersebut, tentukan peluang kejadian terambil bola hitam yang bertanda X. Di sini ada keterangan, peluang kejadian terambil bola hitam yang bertanda X. Berarti harus syaratnya itu tanda X. Penyelesaiannya sebagai berikut. Kejadian ini kita pandang sebagai peluang kejadian munculnya bola hitam dengan syarat bola bertanda X lebih dahulu. Berarti X-nya ini syarat ya. Terdapat 8 bola bertanda X dari total 11 bola, sehingga peluangnya PX itu 8 per 11. Jadi X-nya totalnya yang tabel X kan 8 per 11. Ini syaratnya. Sedangkan 8 bola bertanda X terdapat 5 warna hitam. Artinya irisan hitam dengan X itu ada 5. Totalnya berarti 5 per semua kejadian total itu 11. Oke. Ingat PX 8 per 11 ini yang syarat. PB irisan X 5 per 11. Sehingga hasilnya kalau kita masukkan ke perumusan peluang kejadian bersyarat, ingat PB irisan X itu 5 per 11, PX nya 8 per 11,
tinggal di rolling ini ya. Di rolling berarti 11-nya ke atas, coret dengan 11, 5/8 hasil akhirnya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Tentunya tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.